With Ngopis, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himapis dimanapun kalian berada. Sekarang kalian sedang mendengarkan salah satu segmen dari Hai Podcast. Apalagi kalau bukan Ngopis, ngobrol bareng Himapis. Dan sekarang bersama saya Winnie Ulmawiyah. Tentunya pada podcast kali ini saya nggak sendiri loh. Saya ditemani oleh salah seorang narasumber, rekan fisika saya dari Fisika 2019. Halo Kak Dodi, mungkin bisa menyapa Sobat Himapis yang ada di rumah. Hai Sobat Himapis, perkenalkan Kakak Dodi Mariadi dari Fisika 19. Nah, tentunya saya ngundang Kak Dodi ke podcast kali ini bukan tanpa alasan ya. Jadi kita bakal ngobrolin hal-hal yang penting dan bermanfaat buat diobrolin tentunya. Nah, enaknya kita bahas apa nih sekarang? Oke. Kalau yang enak dibahas dan tentunya menarik. Apa tuh? Kita bahas tentang ilmuwan yang inspiratif. Oke, jadi kita ngobrolin tokoh ilmuwan yang inspiratif. Dan tentunya itu adalah ilmuwan fisika. Siapa tuh kira-kira? Siapa ya? Mungkin Sobat Himapis udah tahu? Kayaknya belum deh, kita belum kasih tahu. Iya. Nah, sekarang kita ngobrolin siapa nih? Oke, kalau gitu kita ngobrolin Einstein bagaimana? Kalau Einstein next time aja deh, biar Sobat Himapis di rumah itu penasaran. Oke, ya. Jadi sekarang kita ngobrolin gimana kalau Stephen siapa sih namanya tuh? Siapa namanya? Hawking. Oke Sobat Himapis, jadi sekarang kita bakal ngobrolin tentang Stephen Hawking. Seinspiratif apa sih seorang Stephen Hawking? Tapi sebelum itu sepertinya kurang abdol kalau kita belum kenalin siapa Stephen Hawking. Mungkin Kak Dodi bisa kenalin ke Sobat Himapis yang ada di rumah. Siapa sih Stephen Hawking itu? Ayo Kak Dodi, dikenalin. Stephen Hawking itu adalah seorang ilmuwan yang meneliti tentang alam semesta. Nah, tentunya Stephen Hawking ini adalah seorang pemuda yang lahir pada tanggal 8 Januari 1942. Dia lahir di Oxford, Inggris. Nah, begitu Kak Wia. Oke, jadi dia adalah seorang ilmuwan dan ternyata dia itu pernah menulis sebuah buku katanya. Ya. Dan buku yang paling terkenal dari beliau adalah A Brief History of Time. Jadi itu buku yang menceritakan tentang penemuan beliau. Dan tentunya buku itu membantu orang-orang lebih mudah memahami sains dan membuat seorang Stephen Hawking lebih terkenal di dunia. Begitu. Tentunya di dalam buku itu tercermin seberapa cerdas Stephen Hawking itu. Oke, keren banget ya. Dan ternyata di balik keterkenalan seorang Stephen Hawking, dia pernah didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis namanya kalau nggak salah tuh. Bener nggak? ALS ya kan? Ya, ALS. Dan itu didiagnosis pada usia 21 tahun. Ya, itu pada masa-masa muda Hawking. Dan katanya ketika Stephen Hawking didiagnosis menderita ALS pada usianya tersebut, dia hanya diperkirakan akan dapat bertahan hidup cuma selama 5 tahun setelah didiagnosis. Coba tuh bayangin, udah masih muda diperkirain bakal hidup cuma 5 tahun lagi dan itu kayak aduh, nggak bisa dibayangin sih. Kebayang sih. Tapi ajaibnya ia berhasil bertahan hidup hingga umur 76 tahun. Oh, keren banget kan? Berarti dari 21. Ini bukti nih kalau diagnosis dokter terhadap kehidupan manusia itu nggak selamanya benar. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Hawking sendiri. Dan ketika perjalanannya didiagnosis sudah mau meninggal, dia masih tetap mampu berkarya dan menghasilkan buku, dan pastinya itu sangat menginspirasi. Nah, itu adalah contoh
semangat hidup dari seseorang, dan juga itu bisa menjadi pelajaran buat kita tentunya. Dan munculkan banyak sekali manfaat. Nah, lalu kayaknya kita perlu dikasih tahu ke Sobat Himapis yang ada di rumah, apa saja sih hal-hal yang inspiratif dari seorang Stephen Hawking? Apa aja tuh? Tentunya Hawking itu memiliki kecerdasan yang berasal dari IQ-nya. Benar gak? Iya sih, tapi saya pernah dengar kalau Stephen Hawking itu bilang bahwa cerdas itu nggak serta-merta berasal dari IQ belaka. Ya nggak? Kata Hawking, ya kan? Iya, benar sekali. Berarti kecerdasan itu tidak melulu berasal dari gen orang tua kita. Iya, benar. Dan Stephen Hawking pernah mengungkapkan bahwa kecerdasan itu adalah suatu bentuk dari hasil kerja keras seseorang. Ingat kan? Pernah kan baca yang diucapin Hawking ketika dia wisuda di Oxford University? Ya. Apa tuh kutipannya? Bacain dong. Hawking pada waktu itu berkata bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, kecerdasan jadi seperti itu. Semua orang cerdas dong ya artinya. Ya, semua orang cerdas. Nah, tapi tinggal kita mau atau enggak berusaha untuk bisa jadi orang yang lebih cerdas. Ya, dan lebih baik lagi. Nah, itu kuncinya adalah mau atau enggak sih. Ya, dan mau bertahan dan berusaha atau enggak. Jadi Sobat Himapis yang ada di rumah ini, yang lagi dengerin kita, tentunya orang cerdas juga ya berarti. Pasti tinggal mau atau enggak untuk mengembangkan kemampuan serta beradaptasi dengan perubahan. Nah, selain itu apa juga sih hal yang inspiratif dari seorang Stephen Hawking? Hal selanjutnya yaitu semakin tahu banyak hal, semakin sedikit yang diketahui. Nah, itu merupakan sebuah hal yang diungkapkan sama Stephen Hawking ya. Dan itu merupakan pemikiran dari Stephen Hawking sendiri loh. Nah, kira-kira apa tuh maknanya? Nah, jadi Stephen Hawking berpendapat jika semakin banyak hal yang diketahui, maka semakin sedikit yang hal diketahui di dunia ini. Dengan memiliki pikiran seperti itu, seorang akan terus belajar dan memperbaiki diri. Ih, keren banget nih. Jadi penting ya untuk kita terus mencari tahu, dan semakin sering kita mencari tahu, kita harus semakin berpikir kalau kita semakin banyak hal yang nggak kita ketahui, gitu ya? Ya. Jadi di sini Stephen Hawking itu mencerminkan bahwa kita itu harus selalu ingin tahu terhadap sesuatu terutama yang ada di dunia ini. Dan sekalipun kita udah banyak belajar, bukan berarti kita harus berhenti buat belajar, tapi kita harus semakin mencari tahu, karena kan kita merasa semakin sedikit yang diketahui gitu. Iya, semakin banyak kita ketahui, semakin sedikit. Iya, benar banget. Nah, itu tadi. Terus apalagi sih yang inspiratif dari seorang Stephen Hawking? Nah, selanjutnya berbuat kesalahan itu penting. Itu ya yang diungkapin sama Stephen Hawking. Ini kesalahan tapi penting. Wow. Menarik juga. Apa sih pendapat Stephen Hawking? Kenapa kayak gitu? Ya, Hawking sendiri berpendapat memiliki kekurangan itu sangatlah penting. Karena ia mengatakan jika ada orang yang mengeluh karena dirinya berbuat kesalahan, ia mengingatkan itu merupakan hal yang baik, karena tanpa kesalahan, hal baik tidak akan pernah terjadi. Mantap banget. Keren. Jadi tanpa kesalahan, hal baik tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau sekarang kita lagi berbuat kesalahan, so that's no problem. Jangan terlalu dipikirin, dibikin penyakit batin gitu ya. Nggak perlu banyak dipikirin. Dan juga kesalahan itu ketika kita belajar, itu adalah suatu hal yang lumrah. Dan itu awal dari sebuah keberhasilan nggak? Iya. Bener banget. Nah, keren ya. Nah, selain itu apalagi sih yang menarik atau yang inspiratif dari seorang Stephen Hawking? Selanjutnya pasti selalu penasaran dong. Jadi seorang Stephen Hawking mengajarkan kita untuk selalu penasaran. Istilahnya apa tuh? Istilah gaulnya?
Apa? Kepo. Kepo. Iya kan? Knowing every particular object. Nah, jadi kita itu dianjurkan untuk kepo, tapi keponya untuk hal-hal yang memang perlu buat dikepoin. Iya. Jangan sampai kepo masalah tetangga lah atau apa gitu kan, nggak saintis banget. Ya, jadi kita bisa kepoin hal-hal yang menarik, mungkin tentang fenomena alam, tentang ilmu fisika dan sebagainya kan. Itu lebih bermanfaat tentunya. Terutama Stephen Hawking itu meneliti tentang kosmos. Nah, hal ini juga yang mengingatkan untuk selalu memiliki rasa penasaran. Kita nggak tahu nih alam semesta itu seperti Kayak gimana apa. sih? Iya. Jadi kita harus kepo ya. Ya, itulah rasa ingin tahu itu harus benar-benar kita kembangkan seperti halnya Stephen Bener Hawking. banget. Karena dengan adanya rasa ingin tahu yang tinggi, kita semakin semangat untuk mencari tahu dan semakin semangat lagi untuk belajar tentunya. Nah. Kan? Ya, menurut Stephen Hawking juga, jika tidak memiliki rasa ingin tahu dan kepercayaan diri sendiri, seorang tidak dapat menjadi apa-apa. Bener banget. Keren. Ya, Oke, selain itu apa juga sih hal yang inspiratif? Kita tadi udah bahas banyak. Lagi. ya. Apa lagi? Konsisten. Oke, seorang Stephen Hawking mengajarkan kita untuk selalu konsisten. Ya. Gimana Karena tuh? Stephen Hawking ketika diponis menderita ALS, Dia justru menjadi orang yang gimana tuh? ya justru malah semangat dan konsisten menjalani hidupnya. Jadi ketika dia diponis mau mati menderita ALS dan umurnya tinggal 5 5 tahun tahun lagi, itu malah membuatnya semakin semangat dan juga terus konsisten belajar untuk menjalani hidupnya. Itulah motivasi hidupnya. Dan katanya setelah itu dia semakin giat ya meneliti alam semesta. Nah, di sini garis bawah dari kata giat dan tekun itu adalah kunci dari Stephen Hawking untuk mendapatkan dan menggapai keberhasilannya seperti yang kita tahu sekarang. Dan kuncinya satu, jangan menyerah. Ya. Bener, jangan menyerah. Nah, apalagi tuh? Nah, jadi walaupun hidup terasa sulit, tetap ada hal yang dapat dilakukan dengan berhasil. Kuncinya adalah jangan menyerah. Jangan menyerah, bukan nyanyi. Oke, dan apalagi hal yang inspiratif dari seorang Stephen Hawking? Yang terakhir adalah selalu bersyukur. Oke. Stephen Hawking mengajarkan kita itu selalu bersyukur. Untuk karena kita harus menerima seberapa buruk kita, seberapa baik kita harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan kita. Bener tetap banget. Bersyukur. Buktinya kan Stephen Hawking bisa menunjukkan di tengah keterbatasan, di tengah vonis dan diagnosis dokter tentang usianya, dia mampu menerima dan mensyukurinya. Sekalipun mungkin itu berat banget, kita belum tentu mampu. Karena nasib buruk itu tidak terjadi secara permanen dalam hidup kita. Selalu ada perubahan. Seperti itu yang diyakini oleh Hawking. Sampai dia bisa bersinar dengan gemilang, menginspirasi dan berkarya untuk kita tentunya. Dan dia berhasil menjadi ilmuwan ternama yang sampai saat ini dikenal dunia. Sampai sekarang. Jadi buat yang nggak kenal sama Stephen Hawking nih, ketinggalan banget. Masa iya artis dikenal, ilmuwan fisika enggak kan? Nggak seru dong ya. Ya nggak? Iya, benar sekali. Oke, nah itu tadi tentang Stephen Hawking. Saya harap Sobat Himapis bisa mengambil inspirasi-inspirasi dari ilmuwan yang tadi kita sebutkan. Semoga apa yang kita ceritakan tadi, apa yang kita obrolin, meskipun ya gabut dikit lah. Tapi gabut-gabut bermanfaat. Bener banget. Semoga apa yang kita obrolin itu bisa menginspirasi Sobat Himapis yang ada di rumah untuk terus semangat belajar. Ya meski tugas banyak tugas. Laporan. Apalagi terus penelitian entah apalah gitu ya. Pasti itu kerasa kayak terima saja. Harus tetap semangat dan jangan menyerah. Karena akan ada waktunya semua itu berlalu. Benar. Yang jelas apa? Benar.
Yang penting itu kita harus tetap bersabar, bersyukur dan berjuang tentunya, jangan menyerah untuk melewati semuanya. Oke, Bener kan? Benar sekali, Kak. Oke, itu tadi podcast kita tentang Stephen Hawking. Nah, buat next topik atau next obrolan, mungkin Sobat Himapis bisa request di kolom komentar. Entah mau ngobrolin tentang apa gitu, A, B, C, D, apapun itu, selama bermanfaat akan kami ulas, akan kami sikat di podcast Ngopis. Betul nggak? Ya, benar sekali. Karena di Ngopis ini kita bisa berbicara tentang semua hal yang memang Penting ada, untuk ya, dibicarakan. penting dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Apa sih jargonnya? Jargon Ngopis ya. Apa sih itu? Aku lupa deh. Ya. Ngopis, ngobrol. With Ngopis dong. With Ngopis, open your mind. Oke, iya kan? Oke deh. Itu saja ya dari kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Windy Ulmawiyah pamit undur diri dan Saya Dodi Mariadi turut undur diri juga. oke, see you on the next podcast. So, bye-bye.